Anakmu berapa? 3 yang mulia. 3. Yang paling besar usia berapa? 7. 7 tahun. Ya. Istrimu ada? Ada yang mulia. Sepanjang kamu di dalam, nengokin kamu nggak? Gimana yang mulia? Sepanjang kamu di penjara di dalam sel ini pernah nengokin kamu? Pernah yang mulia. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua. Siap, tidak yang mulia. Potong dulu. Tadi kamu Siap, ngomong Pak. kalau saya potong. Siap, maaf yang mulia. Ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diem-diem aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu jelas. Bukti CCTV. Kita sepakat omongannya. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain kamu ikut bisa ketika diperiksa di provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Yang Bentar, jangan dibantah dulu. Ya kan? siap. Cobalah kamu ingat anak istri. Mereka bisa nggak mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu coba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara, Siap yang mulia. saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu, tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham yang mulia. Kamu menutupi segala sesuatu yang sudah terjadi, masih kamu tutupin juga di persidangan ini. Kalau kamu sudah bercerita begitu, bagaimana saudara bisa bercerita di depan provos skenario seperti itu? Bahwa saudara menghindar segala macam pada saat saudara Richard menembak dengan Joshua. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu? Dengan terangnya yang disampaikan oleh teman-teman saksi dari Polres Jakarta Selatan kemarin. Dari awal saudara udah tahu skenario seperti ini. Ini loh, nanti kamu akan ketika diperiksa ceritanya seperti ini. Dan itu nggak ada dalam cerita saudara tadi. Paham? Siap yang mulia. Saya ulang lagi dari awal. Dari peristiwa saudara meninggalkan rumah Magelang sampai peristiwa di rumah di Saguling, itu cerita saudara udah nggak masuk di akal. Kami mengingat semua keterangan saksi-saksi yang kemarin. Saudara ini di sini hanya bersaksi buat mereka berdua. Tapi hanya saudara pengen, seolah-olah saudara nggak terlibat. Saudara nggak tahu apa-apa. Kalau ngomong saudara seperti itu dari awal saudara harusnya ngaku. Ini loh Pak, faktanya seperti ini. Tapi saudara kan ikut membuat skenario ini. Benar nggak? Siap, jadi saya sampaikan yang mulia. Untuk skenario disampaikan Bapak juga di provos yang mulia. Maksudmu? Untuk skenario itu pada saat, jadi setelah peristiwa penembakan, kan saya kembali lagi ke Duren 3 yang mulia. Oke. Setelah itu saya lihat ada beberapa anggota, saya tidak terlalu paham nama-namanya.
Di situ Bapak selalu menyampaikan kalau ada tembak-tembakan nih, ajudan saya, itu yang mulia. Ada tembak-tembakan nih. Tapi memang waktu itu Bapak tidak menyampaikan ke saya kalau kamu nanti ceritanya seperti ini, enggak. Tapi di situ Bapak menyampaikan ada tembak-tembakan, ajudan saya ada tembak-tembakan. Terus sama Pak Ari Cahya ketika Pak Ari Cahya, terus saya sama Yogi, itu Bapak menjelaskan peristiwa di dalam itu ke Pak Ari Cahya seperti itu, gitu yang mulia. Di situ saya berpikir, oh ini tembak-tembakan, gitu yang mulia. Tapi sementara cuma sebatas itu, bahwa tidak boleh menerangkan ada si J ini langsung ditembak oleh Richard. Dan ketika diperiksa di Provos yang mulia, mohon izin, itu saya diperiksa awalnya kami menyampaikan peristiwa di Magelang yang mulia. Di Magelang itu sudah kami sampaikan di Provos. Setelah itu Bapak datang mengumpulkan saya sama kuat pertamanya di ruangan pojok. Terus setelah itu saya disuruh panggil Richard. Waktu itu Richard memang masih diperiksa, saya yang panggil Richard. Nah, di situ ditekankan sama Bapak, nanti kalau kalian diperiksa sampaikan kalau itu peristiwanya tembak-tembakan. Siap, Pak? Ya tetap nggak masuk di akal. Saudara itu konsisten. Siap. Sampai saudara Richard membuka kotak Pandora ini, saudara baru ngomong, saudara itu konsisten bercerita bahwa saya berlindung di balik kulkas. Siap, itu saya sampaikan di Paminal yang mulia. Lah iya, pada waktu malam itu kan tanggal 8 kan. Siap. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu, sementara saudara tidak bercerita, tidak pernah bercerita, oh saya di briefing, oh ini loh nanti skenario seperti ini. Jadi di ruang proses itu yang mulia disampaikan sama Bapak untuk membantu Richard, untuk menolong Richard. Peristiwa ini harus berbeda tembak-tembakan. Seperti itu yang mulia yang terjadi. Ini yang saya alami yang mulia. Terus kamu pastikan bahwa kamu yang melihat Joshua nembak duluan ke arah Richard. Waktu itu Bapak menyampaikannya seperti itu. Di mana? Di ruang provos yang mulia. Di ruang provos kan sudah ada siapa yang meriksa saudara waktu itu? Setelah itu kan kami lanjut pemeriksaan lagi yang mulia. Dan itu merubah keterangan yang tadinya disampaikan peristiwa di Magelang, suruh tidak disampaikan, jadi dirubah yang mulia. Coba, ada ketidaksesuaian cerita saudara